Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Mari kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, mari berdiri. Bersama kita menyanyikan Mars PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milikku, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Mari kita muliakan nama Tuhan karena kebesaran kasih-Nya atas hidup kita. Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta genangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau menghantar kami persekutuan kaum lanjut usia GPIB Immanuel Bekasi boleh beribadah kepadamu di hari Sabtu 27 November 21. Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kembali kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait 1. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Kita bersama akan mendengar firman Tuhan. Mari siapkan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 pada ayat 32 sampai dengan 34. Kisah Rasul 16 ayat 32 sampai 34. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami hendak membaca dan merenungkan bahagian daripada firman-Mu. Biarlah ketika Alkitab kami terbuka, itu juga menjadi tanda hati kami terbuka oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan sungguh masuk merasuki hati kami, dan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai dengan 34 yang menyatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan memelihara serta melakukannya
dalam kehidupan setiap hari. Terpuji Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia, seberat-beratnya persoalan di tengah pelayanan, maka pasti bisa diselesaikan. Paulus dan Silas dipenjara akibat pemberitaan Injil Kristus. Namun kita lihat, di balik segala kesulitan dan kesusahan, selalu ada hal baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita dengar tadi dikatakan, kepala penjara dan keluarga memberi diri dibaptis, tanda percaya pada Yesus. Karya keselamatan Allah tidak bisa dibendung oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Paulus dan Silas boleh dipenjara, tapi karya keselamatan Allah diterima oleh kepala penjara dan keluarganya. Mereka sangat bersukacita, sangat bersyukur. Dan tanda syukur dan sukacita itu, mereka bisa makan bersama, menikmati jamuan kasih, menikmati persekutuan yang indah. Kita pahami bersama, kalau kita mengundang orang makan di rumah kita, maka pasti kita akan pilih orang-orang yang dekat dengan kita. Dan itu selalu menjadi tanda keakraban. Tidak mungkin segala orang kita panggil, tukang sayur kek, tukang periksa listrik kek, atau siapa saja, ayo makan di rumah. Tidak, kita akan memilih orang-orang yang dekat dalam satu persekutuan kasih dengan kita. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas bersama dengan kepala penjara. Saudara-saudara, walaupun Paulus waktu itu ditahan, dipenjara, tapi karya Allah nyata. Dan di ayat-ayat berikutnya diceritakan, Paulus akhirnya dilepaskan, dikeluarkan dari penjara. Pekerjaan pelayanan selalu adalah pelayanan yang boleh dikatakan mission impossible. Sesuatu yang tidak mungkin. Di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, Paulus dan Silas, perhatikan ayat 25 misalnya. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah pintu-pintu penjara. Yang kedua ditandai dengan baptisan tadi. Yang ketiga ada persekutuan kasih dengan mereka makan bersama.
Lalu berikutnya Paulus dan Silas dilepaskan, diizinkan meninggalkan kota itu, melanjutkan pelayanan mereka. Bapak Ibu, opa oma, om tante yang dikasihi Tuhan, tugas sebagai persekutuan kaum lanjut usia di tengah jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Saya percaya Bapak Ibu mengarahkan orang-orang muda untuk mengatasi kesulitan hidup ini bersama dengan Tuhan. Dengan puji-pujian, dengan menyanyi, memuliakan Allah, dengan firman, dan menyatakan kebaikan-kebaikan Allah, sehingga opa oma menjadi teladan dalam hidup beriman, teladan dalam doa, teladan membaca firman, teladan menguatkan persekutuan selaku tubuh Kristus. Memang tidak mudah, kondisi fisik kadang-kadang tidak menunjang. Kita suka didera sakit penyakit, tetapi jangan patah semangat. Belum lagi masalah-masalah kehidupan, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak pernah putus. Yakinlah, persekutuan kaum lanjut usia tetap menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dimanapun berada. Seperti Paulus dan Silas mengandalkan Kristus, maka marilah kita semua mengandalkan Kristus. Maka lihatlah dan rasakanlah Ia berperkara dalam hidup kita. Ia nyatakan kuasa, kemurahan, kebaikan, dan berkat-Nya untuk kita. Sampai masa tua, Tuhan tidak berubah. Amin. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesus andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Mari sehati kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghampiri tahta anugerah-Mu yang kudus, Tuhan, menaikkan syukur limpah terima kasih. Tuhan menghantar kami berada di minggu terakhir bulan November. Terima kasih selaku persekutuan kaum lanjut usia kami boleh beribadah pagi hari ini. Disapa oleh kebenaran firman-Mu.
Sungguh ajaib kasih dan kuasa Tuhan bagi orang-orang beriman. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana Paulus dan Silas diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan. Walaupun mereka di penjara, tapi tidak membendung kabar keselamatan. Dan kepala penjara beserta keluarga dibaptis, dimeteraikan dalam karya keselamatan Allah. Mereka memberi diri untuk menjadi percaya. Tuhan, berkatilah pelayanan gereja-Mu, berkati persekutuan kaum lanjut usia, tetap menjadi teladan dalam hidup beriman, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan jemaat, bahkan juga di tengah masyarakat. Tuhan Yesus berikan kesehatan yang prima bagi orang-orang tua di jemaat kami. Berikan sukacita, berpengharapan hanya kepada Engkau. Jauhkan sakit penyakit dari tubuh mereka. Berkati anak cucu mereka. Dan biarlah kaum lanjut usia tetap berbahagia dalam kehidupan mereka. Mengucap syukur Tuhan menghantar mereka sampai masa tua. Tuhan menyertai mereka menikmati hidup ini di tengah segala suka dan duka. Terima kasih Bapa, tolonglah kaum lanjut usia di gereja kami. Mereka tetap semangat melanjutkan karya layan, walaupun terbatas. Berikan kesabaran bahwa mereka belum boleh datang beribadah di gereja, namun biarlah kasih Tuhan menguatkan, menghibur mereka. Memberkati anak cucu mereka dimanapun berada. Rahmat dan kebaikan Tuhan beserta dengan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Ini kami yang datang memohon dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah memberi tanda syukur kita kepada Tuhan dan mengingat firman-Nya dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita
Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Murah, berkatilah persembahan kami pagi hari ini. Semua yang kami persembahkan berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami menjadi alat kemuliaan bagi pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, peliharalah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan datang, rahmani dan cemerlang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya.